Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis univariate atau dua cara ANOVA dengan SPSS. ANOVA dua arah dengan interaksi merupakan ANOVA jenis ketiga dan juga terakhir dibahas untuk materi ANOVA. Jenis lainnya yaitu ANOVA satu arah dengan ANOVA dua arah tanpa interaksi. Untuk ANOVA dua arah dengan interaksi ini sedikit agak unik dalam perhitungannya. Tapi yang penting adalah konsep dari ANOVA dua arah dengan interaksi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Umar. Di sini saya akan menjelaskan kapan menggunakan analisis seragam ANOVA dua arah dengan interaksi. ANOVA digunakan untuk melihat perbandingan rata-rata beberapa kelompok, biasanya lebih dari dua kelompok. ANOVA dua arah digunakan pada kelompok yang digunakan berasal dari sampel yang sama tiap kelompok. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertama, yang perlu dilihat adalah tujuannya, membandingkan rata-rata kelompok lebih dari dua. Yang kedua, sampel yang digunakan merupakan sampel yang sudah dikategorikan per kelompok sama. Konsep ketiga yang dimengerti adalah setiap kelompok tersebut melakukan pengulangan pengkajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin melanjutkan materi yang berjudul hipotesis dalam ANOVA. Dalam analisis of variance dua arah dengan interaksi terdapat 3 hipotesis yang digunakan, yaitu apakah ada perbedaan rata-rata antar kategori baik kategori berdasarkan baris maupun kolom. Hipotesis tambahan 1 yaitu apakah ada interaksi antar kategori baris dan kolom. Berikut hipotesis dalam ANOVA dua arah dengan interaksi. Hipotesis ANOVA kolom yaitu H0 bagi A1 sama dengan A2 sama dengan AK. Tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kolom. H1 bagi A1 tidak sama A2 tidak sama AK. Ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori kolom. Hipotesis ANOVA baris H0 bagi B1 sama dengan B2 sama dengan BJ. Tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori baris. H1 bagi B1 tidak sama B2 tidak sama BJ. Ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori baris. Hipotesis interaksi H0 bagi AB11 sama dengan AB12 sama dengan ABKJ. Tidak ada interaksi antar variabel baris dan kolom. H1 bagi AB11 tidak sama AB12 tidak sama ABKJ. Ada interaksi antar variabel baris dan kolom. Baiklah, saya Sri Wahyuni. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan uji hipotesis dengan ANOVA. Poin pertama, kelompokkan berdasarkan kategori tersebut. Untuk memudahkan pengelompokan dan perhitungan, buat tabel data sesuai dengan kategori berisi sampel dan kuadrat dari sampel tersebut. Hitung pula total dari sampel dan kuadrat sampel tiap kelompok. Selain itu, tentukan pula hipotesis 0, HO, dan hipotesis alternatif H1. Poin kedua, menentukan tipe ANOVA. Untuk menentukan tipe ANOVA, terlebih dahulu bertanya apakah dari hipotesis tersebut cocok untuk ANOVA. Jika tujuannya membandingkan rata-rata 3 kelompok atau lebih, maka boleh pakai ANOVA. Pertanyaan kedua, apakah sampel tiap kelompok diambil dari sampel yang sudah dikategorikan?
Jika berasal dari sampel yang sudah dikategorikan, maka menggunakan ANOVA 2 arah atau two-way. Pertanyaan ketiga, apakah dalam sampel yang dikategorikan tadi terjadi pengulangan atau tidak? Jika terjadi pengulangan, maka menggunakan ANOVA 2 arah dengan interaksi. Poin ketiga, memeriksa apakah sudah memenuhi asumsi-asumsi sehingga bisa menggunakan ANOVA. Normalitas adalah menguji apakah data tiap kelompok memiliki distribusi normal. Homogenitas adalah menguji apakah varian sama dari tiap kelompok sama. Saling bebas menunjukkan bahwa setiap kelompok tidak saling berhubungan. Biasanya digunakan logika dan saling bebas atau tidak aditif atau saling menjumlahkan. Artinya, data yang dianalisis merupakan data interval atau rasio. Poin keempat, menghitung variabilitas dari seluruh sampel. Pengukuran total variabilitas atas data dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Total of sum squares SST sampai jumlah kuadrat total JKT. 2. Sum squared between columns sampai jumlah kuadrat kolom JKK. 3. Sum squared between row jumlah kuadrat baris JKB. 4. Sum square within SSW jumlah kuadrat galak JKG. Poin kelima, derajat kebebasan untuk JKT. Poin ini kita lambangkan dengan DOF JKT. DB JKT sama dengan K kurang 1. Derajat kebebasan untuk JKB kita lambangkan dengan DOF JKB. DB JKB sama dengan R kurang 1. Derajat kebebasan untuk JKBK kita lambangkan dengan DOF JKBK sama dengan R kurang 1 dalam kurung K kurang 1. Derajat kebebasan untuk JKG kita lambangkan dengan DOF JKG. DB JKG sama dengan RN dalam kurung N kurang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Sri Rahyuni, yaitu poin ke-6, yaitu menghitung varians antar kelompok dan varians dalam kelompok yang dalam bentuk data ANOVA. Baik untuk antar kelompok maupun dalam kelompok sering disebut dengan kuadrat tengah atau divisi rata-rata kuadrat atau mean square division dan dilambangkan dengan MS atau KD. Dengan demikian, maka mean square division dapat dicari dengan rumus yaitu KTK sama dengan JKK per DB JKK. Kedua yaitu JKB sama dengan JKB per DB JKB. Ketiga yaitu KTG sama dengan JKG per DB JKG. Yang keempat yaitu JKT dalam kurung BK sama dengan JK dalam kurung BK per DB JK dalam kurung BK. Baik, yang yaitu poin ketujuh yaitu menghitung F hitung. Menghitung nilai distribusi F hitung berdasarkan perbandingan varians antar kelompok dan varians dalam kelompok. F hitung ada 3 karena hipotesis ada 3, sehingga setiap F hitung menjawab hipotesis. Yang pertama yaitu F hitung kolom sama dengan KTK per KTG. Yang kedua yaitu F hitung baris sama dengan KTB per KTG. Yang ketiga itu F hitung interaksi sama dengan KD dalam kurung BK per JKG. Baik, yang ke-8 yaitu menghitung F tabel. Selain itu, F berdasarkan tabel atau F tabel juga dihitung berdasarkan nilai derajat kebebasan. Langkah keempat, menggunakan tabel distribusi F. Jangan lupakan untuk mencantumkan gambar posisi F hitung dan F tabel dalam grafik distribusi F. Baik, yang ke-9-nya itu membandingkan F hitung dengan F tabel. Yang cara melakukannya itu ada 2 cara, yaitu jika menghitung F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak HO. Yang kedua yaitu jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka terima HO. Poin yang terakhir yaitu buat kesimpulan. Sesuai dengan kasual awal yang menyatakan, disimpulkan apakah perlakuan treat atau treatment memiliki efek yang signifikan pada sampel data atau tidak.
Jika hasil tidak signifikan, berarti seluruh rata-rata sampel adalah sama. Jika perlakuan menghasilkan efek, yaitu signifikan, setidaknya satu dari rata-rata sampel berbeda dari rata-rata sampel yang lainnya. Baik, saya atas nama Megawati akan menjelaskan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis varians atau ANOVA. Yang pertama, data berdistribusi normal karena pengujiannya menggunakan uji F-Snedeker. Yang kedua, varians atau ragamnya homogen karena hanya digunakan satu penduga atau estimate. Yang ketiga, masing-masing contoh saling bebas yang harus dapat diatur dengan perancangan percobaan yang tepat. Yang keempat, komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif atau saling menjumlah. Nah, asumsi pertama harus dipenuhi pada saat pengambilan sampel yang dilakukan secara random terhadap beberapa besar dari dua kelompok yang independen, yang mana nilai pada satu kelompok tidak tergantung pada nilai di kelompok lain. Sedangkan pemenuhan terhadap asumsi kedua dan ketiga dapat dicek jika data telah dimasukkan ke komputer. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, dapat dilakukan transformasi terhadap data. Nah, apabila proses transformasi tidak juga dapat memenuhi asumsi, maka uji ANOVA ini tidak valid untuk dilakukan, sehingga harus menggunakan uji non-parametrik, misalnya Kruskal-Walliams. Berikut akan kami jelaskan tutorial 2Y ANOVA dalam SPSS. Kita ambil contoh penelitian yang berjudul Pengaruh Gender dan Pendidikan terhadap Nilai Ujian Fisika. Langkah pertama adalah siapkan dulu data sebagai berikut. Nah, setelah data tersebut tersedia, maka buka tab variabel view. Buat 3 variabel dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, variabel independen, di mana satu gender dengan kategori pria dan wanita. Measure nominal desimal sama dengan 0, tipe numerate dan isi value 1 pria, 2 wanita. Yang kedua, variabel independen, 2 pendidikan dengan kategori SLTP, SLTA dan PT. Measure nominal desimal sama dengan 0, tipe numerik dan isi value 1 SLTP, 2 SLTA, 3 PT. Kemudian variabel dependen, ujian desimal 0, measure scale, tipe nominage. Setelah data terisi, pada menu klik analisis, general linear model, univariate, maka akan muncul jendela sebagai berikut. Nah, masukkan ujian ke kotak dependen variabel, masukkan gender dan pendidikan ke kotak fixed factor, kemudian kotak random factor dan covariate tidak akan kita gunakan dalam 2Y ANOVA. Kotak tersebut akan digunakan pada uji ANOVA. Kemudian klik plot, maka akan muncul jendela seperti gambar di bawah ini. Nah, masukkan gender ke kotak horizontal axis dan pendidikan ke kotak separate lines. Kemudian klik Add, maka akan tampak seperti berikut. Kemudian klik Continue. Selanjutnya klik Post Hot, maka akan muncul jendela sebagai berikut. Kemudian masukkan ke kotak Post Hot -4 centang 2K. Kemudian klik Continue, kemudian klik Options, maka akan muncul jendela sebagai berikut. Nah, masukkan gender, pendidikan, dan gender pendidikan ke dalam kotak Displacement 4. Pada display centang, Descriptive Status dan Homogeneity Test. Kemudian klik Continue,
dan klik OK, maka kita akan dapat melihat hasilnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.